teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aldo di sesi review kali ini. Nah, sekarang kita akan mereview tugas kelima, yaitu tentang karakter design. Ini dibagi ada 4 tugas. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan ambil seperti biasa, akan ambil contoh tugas yang bisa merepresentasikan hasil yang telah kalian kumpulkan dengan arahan dari tugas, dan kita akan bahas singkat mungkin sih. Oke, pertama adalah mengenai sketsa dari desain karakter itu sendiri. Nah, ini saya lihat ada beberapa orang yang menurut saya cukup representatif dari tugasnya. Nah, pertama kita akan melihat dari saudari Diandra Astariski Putri. Nah, dia pertama kali memulai dengan memberikan sketsa desain, bisa dilihat di gambar. Itu dia memberikan contoh, ada 4 di sini ya. Jadi seperti apa sih yang ingin digambarkan dari si karakter-karakter ini? Nah, akhirnya dia pilih satu, yaitu karakter yang menggunakan pedang dan senjata jarak jauh. Nah, lalu dia mencoba membuat sketsa detailnya seperti apa, sedikit mendetailkan bentuknya, dan akhirnya finalisasi. Nah, ini mungkin saya akan ngebahas sedikit dari segi pose ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi line up mungkin sudah terlihat cukup jelas seperti apa sih yang konsep yang ingin digambarkan. Tapi yang menurut saya agak kurang, yang akan jadi masalah di kedepannya, dan mungkin nanti akan kita lihat juga ya, adalah posenya yang saling tumpang tindih. Kayak misalkan dia ingin menunjukkan bahwa desain si crossbow-nya ini cukup intricate, cukup banyak detailnya, dan cuman sayangnya desainnya ini berada di depan dari badannya. Jadi ada kemungkinan saat dibuat siluet dan ininya jadi tidak terlihat seperti apa sih desainnya itu. Nah, misalnya contoh di siluetnya. Nah, di sini kita tidak bisa melihat dengan jelas bahwa dia tuh memegang crossbow. Dan desain crossbow yang intricate tadi itu tidak dapat tergambarkan dengan baik. Akan lebih baik jika si crossbow ini tuh di luar bagian dari tubuhnya. Jadi sehingga dia tidak tertutupi oleh bayangan siluet dari tubuhnya itu sendiri. Misalkan dia pose berdiri tegak dengan memegang crossbow-nya di samping. Nah, itu kan jadi terlihat dengan jelas itu si ini crossbow-nya. Karena menurut saya itu salah satu bagian yang bisa ditonjolkan dari desain ini. Nah, itu mungkin dari visi dari Diandra ini. Tapi arahannya sih sudah benar ya. Dia menggunakan desain dulu, menggunakan beberapa contoh desain, memilih salah satu desain, terus memfinalisasikannya. Nah, contoh berikutnya adalah dari saudara Gusti Rahbini. Nah, dia juga sama. Dia mengambil mengambil contoh beberapa desain dengan pose yang sama. Nah, dia cuma fokus di kostum dan gaya rambut ya di sini. Nah, ini menurut saya cukup baik ya. Jadi dia tidak terlalu detail, tapi dia menggambarkan bentuk dari si desain yang dia inginkan dengan cukup jelas. Dia ada scarf, ada ininya, dan dia mungkin memberikan sedikit, aku pengen ada detail-detail di sini nih. Ya, tidak perlu terlalu detail, tapi dia mencoba menggambarkannya saja. Seperti ini juga. Nah, lalu dia juga menggambar dengan membuat polling. Dia memilih mana sih desain yang paling menarik ya. Dipilihlah desain Spellgunner dan KF. KF itu apa? Knight Fairy atau Fury, nggak tahu. Ya, antara dua ini. Nah, ini yang diambil, lalu dia buat siluetnya seperti apa. Ini sudah cukup distintif, sudah cukup terlihat gitu. Dia tuh role-nya apa, dia kelasnya apa, juga kesan dari si karakter itu seperti apa gitu. Ini kan seperti Lone Wanderer cool, itu kayak ini sangat brash, sangat fighter-ish desainnya. Jadi dari segi siluet pun sudah cukup terlihat. Nah, ini salah satu contoh yang baik ya. Lalu contoh berikutnya dari saudari Margaret Novelita. Dia juga membuat banyak sketsa. Masing-masing jobnya semua spellcaster sih kalau saya tebak ya. Tapi dia memberikan bagaimana presentasi dari spellcaster itu sendiri berbeda-beda. Nah, juga contoh dia membuat siluetnya tidak perlu rapi, yang penting tergambarkan. Kalau menurut saya sih ini sudah cukup baik ya. Jadi kalian tidak perlu terlalu harus rapi banget,
harus detail banget, tapi si siluet itu sudah cukup bisa menggambarkan ciri khas yang ingin kalian capai dari si karakter itu sendiri. Dia memberikan detail beberapa. Nah, ini dia memilih desain yang pertama karena desain yang pertama itu menurutnya paling eye catching. Ini juga contoh yang menarik ya, contoh yang baik. Lalu juga itu ada dari saudara Muhammad Egan. Kalau dia lebih fokus di siluet, dia tidak terlalu memikirkan beda dengan yang lain. Yang lain dia mulai dari sketsa. Kalau saudara Egan ini dia memulai dari siluetnya dulu. Dia fokus di siluetnya saja. Nah, walaupun dengan pose yang sama, dia juga sudah cukup bisa menggambarkan desain karakter yang dengan kelas yang berbeda. Jadi dari awal kita bisa, kalau dia tuh Roju, ini fighter, ini priest semi-thief mungkin. Ini brawler, bisa dilihat dia kayak memakai knuckle di tangannya. Nah, ini sudah cukup menggambarkan dari apa sih yang ingin dicapai, ingin digambarkan dari si desain karakter ini. Nah, tapi dia memilihnya adalah si fighter ini ya, dengan Morning Star. Nah, ini juga salah satu pendekatan yang baik ya. Kalian untuk yang tugas pertama sebenarnya tidak perlu terlalu detail. Jadi tidak harus desain bajunya itu sudah tergambarkan, walaupun mungkin ya kalau misalnya kalian sudah cukup terbayang seperti apa desain bajunya, tidak apa-apa. Cuman kalau sebenarnya untuk di awal ini tuh tidak perlu terlalu detail. Jadi fokuslah hanya pada siluet yang ingin digambarkan. Jadi big picture-nya seperti apa sih yang ingin digambarkan? Apakah dia elemen apa yang akan penyusun dari desainnya, seperti segitiga ataukah lingkaran yang akan lebih dominan, atau mungkin equip apa saja yang akan dia pakai, itu yang ingin digambarkan, tidak perlu terlalu detail. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, detail akan masuk di tugas yang kedua, yaitu finalizing design. Di sini kita ambil contoh dua ya, dari saudari Diandra dan saudari Margaret. Saudari Margaret. Nah, ini dia dari si siluet yang tadi, dia ingin menggabungkan ya dari dua siluet desain yang sudah ada, dibuatlah jadi seperti ini. Nah, lalu dia menambahkan detailnya, yaitu dengan ornamen, dengan detail-detail 3D, bentuk 3D-nya dari si staffnya, dari si pakaiannya. Nah, ini sudah barulah di sini yang dimana kita harus lebih mendetailkan lagi. Dan jangan lupa sesuaikan dengan tema dari game yang akan kalian buat. Jangan sampai temanya sci-fi tapi desainnya malah ke arah fantasi, kecuali memang kalian ingin menggabungkan kedua itu. Oke, ini mungkin dari contohnya ya. Lalu yang ketiga adalah adding value and color to your design. Jadi setelah kita finalisasi, barulah kita masuk ke pewarnaan, memberikan memberikan warna ya pada desainnya. Jadi jangan di awal-awal, jadi justru berikanlah warna setelah desain kalian sudah fix. Jadi apabila ada revisi, kalian tidak akan ada waktu yang terbuang. Nah, mari kita lihat contoh ya dari saudari Diandra dulu. Nah, dia pertama kita akan lihat dari contoh value-nya. Nah, ini sebenarnya masalah yang tugas pertama tadi, di mana ada desain yang saling tumpang tindih, itu bisa diakali dengan cara saat memberikan value, dia memiliki value yang berbeda dengan gambar di belakangnya ya, dengan objek di belakangnya. Nah, sayangnya untuk saudari Diandra ini, value dari si crossbow dengan value dari rambut dan scarf-nya ini dua hal yang paling banyak saling tumpang tindih ya antara dua ini. Itu tuh value-nya hampir sama. Jadi secara sekilas itu kita tidak bisa melihat distintif dari si crossbow-nya dengan background yang di belakangnya, dengan benda objek di belakangnya. Jadi tetap saja si detail dari si crossbow itu tidak terlihat. Padahal karakter desain itu adalah sebagaimana kita bisa membuat desain itu sejelas mungkin. Jadi mungkin bisa dihindari untuk ininya. Mungkin lebih ke pose ya, kalau menurut saya di sini bukan dari
warnanya. Mungkin kalau emang warnanya diinginkan seperti itu tidak apa-apa, tapi usahakan posenya itu bisa memberikan clarity terhadap desain. Jadi walaupun dari si value-nya sudah terlihat seperti ini ya, walaupun sudah diberi warna juga kita akan sedikit kesulitan juga ya, karena untuk membedakannya. Mungkin kalau misalkan saya kasih saran, kalau misalkan tidak ingin itu, coba misalkan si warna hitamnya ini diganti jadi warna kuning atau warna gold. Dia akan lebih mencolok dibandingkan dengan backgroundnya. Itu sedikit saran ya. Oke, itu dari contoh satu. Dan sekarang contoh dari saudari Margaret. Nah, dia juga ini menurut saya sudah cukup baik, karena setiap value yang tumpang tindih itu mayoritas cukup jauh ya, jadi tidak saling mengganggu dari segi clarity design. Contoh seperti staff ini yang bagian detailnya tidak ada yang mengganggu di belakangnya, tidak ada objek yang menutupinya. Juga di bagian di tangan ini ya, seperti something crush ini. Jadi karena dua ini yang banyak desain yang intricate, janganlah ditutupi jangan saling tumpang tindih dengan objek di belakangnya. Dan juga kalaupun emang harus tumpang tindih, jangan sampai value-nya itu saling meniadakan, karena range-nya hampir mirip ya, berdekatan. Mungkin untuk yang bagian belakang pakaian yang dengan hampir berdekatan dengan kaki ya, contoh seperti ini ya, si bagian belakang ini dengan bagian si sol sepatunya kan sebenarnya value-nya hampir mirip, cuman karena itu tidak terlalu ditonjolkan di desain, harusnya tidak akan terlalu jadi masalah. Saat diberi warna juga, dia juga memberikan tidak hanya satu tone warna, tapi dia memberikan backgiant lagi di belakangnya, jadi sehingga si warnanya itu tidak terlalu gelap seperti pada value-nya. Jadi ini juga salah satu cara untuk memberikan perbedaan antara benda yang di belakang dengan benda yang di depan, seperti yang sudah kalian pelajari di tugas-tugas minggu sebelumnya yang mengenai color and value. Mungkin coba kalau misalkan ada yang kebingungan atau gimana, coba revisit lagi tugas kalian yang sebelumnya. Siapa tahu kalian dapat ilham dari situ. Nah, ini dari adding value and color to your design. Nah, tugas berikutnya adalah membuat character sheet. Di sini character sheet-nya tujuannya adalah untuk sebagai guideline bagi artis-artis berikutnya, misalnya 3D artist atau asset artist, atau mungkin kalian sendiri juga yang akan mengerjakan untuk membuat sprite yang presentable dalam game. Soalnya di sini kita harus sebisa mungkin sedetail mungkin ya. Kalau misalkan ada detail-detail yang tidak terlihat dari satu sisi, tunjukkanlah dengan gambar diagram, karena itu akan lebih baik, akan lebih dapat menggambarkan seperti apa sih detail yang ingin dicapai. Nah, ini kita akan mengambil dua contoh dari saudari Diandra dan saudari Margaret. Dia dari sudah menggambarkan full color-nya, dia juga menggambarkan seperti apa tampak depan, samping, dan belakang. Ini menurut saya sudah cukup baik sih ya, sudah cukup menggambarkan seperti apa yang ingin dicapai. Cuman mungkin saran saya, kalau bisa berikanlah warna dasar. Jadi jangan polosan seperti ini, tapi berikanlah warna dasar, karena ini kan akan digunakan sebagai guideline dari untuk desain karakter. Jadi kalau bisa minimal ada warna dasarnya juga dipasang, dan mungkin bisa lebih detail ya, kayak misalkan untuk yang crossbow dan senjata ini juga mungkin bisa kalian sematkan di character sheet ini. Dan juga untuk desain baju bagian belakang kan tertutup oleh rambut. Nah, kalau bisa ada juga satu gambar yang menunjukkan seperti apa sih desain baju yang di bagian belakang itu, walaupun mungkin pada akhirnya tidak terlihat, tapi ada kemungkinan itu akan dibutuhkan untuk membuat 3D model, karena bagian yang tertutupi itu lebih baik diperlihatkan juga. Nah, itu contoh dari yang saudari Diandra. Sekarang dari saudari Margaret, dia juga membuat character sheet seperti apa depan, tampak samping, tampak belakang, dan dia juga sudah menggambarkan ya detail ornamen pada pakaiannya seperti apa, detail tato di tangan kirinya seperti apa. Nah, ini juga salah satu contoh yang baik, karena dia sudah menggambarkan detail-detailnya. Cuman mungkin kalau ingin lebih baik lagi ya, misalkan staffnya ini mungkin Anda bisa membuat tampak samping dan tampak belakangnya, sehingga memudahkan 3D artist untuk membuat modelnya, bisa jadi seperti itu. Nah, juga
mungkin bisa ditambahkan juga color guide ya, sama seperti saudari Diandro tadi. Untuk tampak samping dan tampak belakangnya akan lebih baik jika diberikan color guide atau warna, karena bisa menggambarkan seperti apa sih si desainnya itu secara warna ya. Oke, ya mungkin itu saja dari contohnya. Nah, jadi kesimpulan dari tugas kali ini adalah sudah cukup baik, tapi mungkin ya ada beberapa kekurangan, seperti misalkan ada beberapa desain yang contoh hasilnya itu kurang dapat menggambarkan clarity desainnya. Jadi entah itu dari pose, entah itu dari value, entah itu dari color. Sebisa mungkin cobalah buat pose yang tidak terlalu rumit, tapi bisa menggambarkan seperti apa desain yang ingin dicapai, dan jangan sampai desain tersebut tertutupi. Seperti contoh terutama untuk di character sheet tadi, karena character sheet itu adalah semacam guideline bagi artis yang akan membuat aset nantinya, seperti apa sih detail-detail dari si karakter tersebut. Jadi sebisa mungkin buka sejelas-jelasnya desain karakter yang ingin kalian buat. Jangan sampai ada yang tertutupi, jangan sampai ada yang tidak tersampaikan dengan baik kepada artis berikutnya. Iya, mungkin itu saja dari review tugas kali ini. Singkat sih, karena kita emang tidak terlalu banyak yang perlu dibahas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah.